Sosok Taufik Aditya Warman jawab kritikan keras Menko Purbaya soal Pertamina malas-malasan. Inilah sosok Taufik Aditya Warman, Direktur PT Kilang Pertamina Internasional yang mereaksi kritikan keras Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI di Gedung DPR Jakarta, Rabu 1 Oktober 2025, Menko Purbaya menyebut Pertamina malas-malasan karena tak kunjung merealisasikan rencana pembangunan kilang minyak baru. Padahal pembangunan kilang baru dibutuhkan untuk meningkatkan produksi bahan bakar minyak atau BBM dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan impor BBM yang membebani kas negara. Purbaya juga menyinggung janji Pertamina untuk membangun 7 kilang baru dalam waktu 5 tahun pada 2018 silam. Namun kini sudah 7 tahun berlalu pun tak kunjung direalisasikan satupun. Padahal saat itu terdapat investor asal Cina yang menawarkan untuk membangun kilang baru. Dengan tawaran Pertamina harus membeli produk mereka selama 30 tahun pertama. Lalu setelah itu kilang tersebut menjadi milik Pertamina sepenuhnya. Namun tawaran itu ditolak oleh Pertamina karena sudah merencanakan pembangunan 7 kilang baru tersebut. Jadi kilang itu bukan kita nggak bisa bikin atau kita nggak bisa bikin proyeknya, cuman Pertamina malas-malasan aja, ucapnya. Menanggapi hal itu, Taufik Aditya Warman menyebut proyek kilang minyak atau Refinery Development Master Plan atau RDMP di Balikpapan saat ini memasuki fase krusial, yakni uji coba peralatan atau komisioning dan awal pengoperasian kilang atau startup. Sedangkan terminal Lawe-Lawe menjadi tempat penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran minyak mentah yang terhubung dengan RDMP Balikpapan. Hingga pekan 4 September 2025, proyek RDMP Balikpapan dan terminal Lawe-Lawe telah mencapai progres 96,5%. Ia menuturkan KPI melalui PT Kilang Pertamina Balikpapan saat ini terus memperkuat dan fokus pada aspek keselamatan serta kesiapan operasi. Hingga saat ini sejumlah fasilitas utama proyek RDMP Balikpapan telah startup. Di antaranya unit revamping pengolahan minyak mentah atau crude, fasilitas gas senimpah, fasilitas tangki penyimpanan crude, single point mooring, dan pipeline Lawe-Lawe. Selain itu, berbagai utilitas utama juga telah startup, seperti brackish water reverse osmosis, cooling tower, gas turbin generator, dan tangki penyimpanan feed RFCC serta main control room. Kemudian unit-unit pendukung lainnya juga telah siap, seperti pembangkit listrik, gas turbin generator, penghasil steam atau boiler, sistem pendingin atau cooling water system, jalur pipa minyak mentah dari terminal Lawe-Lawe hingga VAR system, cerobong api yang berfungsi sebagai membakar gas buang untuk pengamanan proses operasional kilang. Taufik menjelaskan unit RFCC yang menjadi prioritas utama dalam proyek RDMP Balikpapan akan mampu mengolah residu menjadi produk bernilai tinggi dengan kapasitas mencapai 90.000 barel per hari. Nantinya unit RFCC ini akan menambah produk hasil penggilangan yaitu gasolin, LPG, dan bahan baku plastik propilen. Imbuhnya, pada fase persiapan di Agustus 2025 lalu telah dilakukan pemasukan katalis ke dalam penampungan atau hopper yang menjadi tahap penting sebelum unit RFCC dijalankan untuk pertama kalinya. Proyek RDMP Balikpapan sendiri memiliki 3 tujuan utama, yaitu meningkatkan kapasitas pengolahan kilang dari semula 260.000 barel per hari menjadi 360.000 barel per hari. Selain itu, meningkatkan kualitas produk dari standar setara Euro 2 menjadi standar Euro 5 yang lebih ramah lingkungan, serta meningkatkan kompleksitas kilang guna mendorong efisiensi operasional dan memperluas jangkauan produk. Kompleksitas kilang juga akan naik dari skala NCI Nexlon Complexity Index 3,7 menjadi 8,0 yang mencerminkan kemampuan kilang mengolah minyak mentah dengan kualitas beragam menjadi produk bernilai tinggi. Taufik menyebut proyek RDMP ini turut memicu pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru di sekitar lokasi yang mendorong aktivitas perdagangan, jasa, dan industri penunjang.